Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Fatarani 19240018. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang kehalalan perempuan memakai perhiasan emas. Nah, di sini terdapat beberapa hadis yang mengatakan bahwa kehalalan bagi seorang perempuan memakai emas ataupun sutra dan keharaman seorang laki-laki memakai emas dan memakai sutra. Nah, dalam kajian ini kita dapat melihat dari beberapa sumber kitab. Seperti yang pertama ada kitab Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal. Kedua ada kitab Al-Sunan As-Sughroh li An-Nasai. Setelah itu ada kitab Al-Jami Al-Kabir Sunan At-Tirmizi dan kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, pada kajian ini kita menggunakan hadis utama, yaitu hadis yang terdapat dalam kitab Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal karya Ahmad bin Hambal. Nah, yang artinya itu yaitu dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan dari umatku dan diharamkannya atas laki-lakinya. Di sini berkedudukan sahih. Nah, ada juga hadis-hadis yang lainnya. Nah, hadis yang menjadi hadis utama itu terdapat pada nomor 19.503. Nah, hadis sebagai penguat hadis tersebut ada dalam kitab Sunan As-Sughroh li An-Nasai pada nomor 5265. Setelah itu Al-Jami Al-Kabir Sunan At-Tirmizi ada pada nomor 1720. Dan yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah pada nomor hadis 3597. Nah, hadis-hadis tadi itu sebagai hadis penguat hadis utama, yang dimana mengenai kehalalan penggunaan perhiasan emas atau sutra bagi seorang wanita dan keharaman kedudukan bagi laki-laki. Nah, jika kita analisis seperti pada Kamus Besar Indonesia, perhiasan itu adalah imbuhan dari per dan hiasan atau berhias. Seperti ada cincin, anting-anting, dan lainnya. Nah, di sini wanita diperbolehkan menggunakan perhiasan seperti emas ataupun hal yang lainnya dengan catatan tidak melebihi tetap dituntut untuk memakainya sesuai dengan standar dan tidak melebihi yang tidak tabarruj. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu dalam pengertian hadis yaitu keluarnya wanita yang berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit. Setelah itu melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain. Dan dengan maksud menarik perhatian dengan wewangian yang dipakainya dan juga merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang. Nah, dalam Islam sangat melarang seorang wanita untuk tabarruj walaupun menghalalkannya menggunakan perhiasan seperti emas, sutra, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya hadis semir hitam. Nah, hadis semir kenapa dipilih tema ini? Karena banyak sekali orang sekarang yang menyemir rambutnya. Ada juga yang menyemir dengan rambut pirang dan lainnya. Ada juga yang menyemir dengan rambut berwarna hitam. Nah, dari kajian ini mendapatkan dari kitab As-Sittah, Al-Kutub As-Sittah. Yang pertama itu ada di dalam Sunan An-Nasai yang nomor 4989. Setelah itu Sahih Muslim nomor 3925 dan Sunan Abi Daud di nomor 3672. Dari setiap hadis di sini memiliki sanad dan matan yang sahih. Jadi hadis tersebut itu memiliki kedudukan yang sahih. Nah, jika kita analisis masalah menyemir hitam dari hadis tersebut, itu terdapat bahwasanya semir hitam itu
bisa dikatakan tidak boleh. Seperti pada zaman Rasulullah, ketika itu Rasulullah melihat Abu Kufa yang rambutnya itu berwarna putih, dan Rasulullah menganjurkan untuk mewarnainya, tetapi Rasulullah melarang atau memerintahkan untuk menghindari warna hitam. Nah, menurut Quraisy Shihab ini pernah ditanya oleh seorang pemuda, atau seorang remaja, tentang uban atau permasalahan uban dan atau rambut putih. Nah, beliau menjawab bahwa uban di usia dini itu yang sebelum waktunya merupakan hal yang tidak biasa, sehingga mengalaminya hendak berobat. Yang mengalaminya itu harus berobat ataupun dengan cara yang dibenarkan dengan mencegahnya. Nah, beliau itu beranggapan boleh mencabut rambut. Ada juga sebagian ulama yang melarangnya karena itu termasuk ciptaan Allah. Akan tetapi ulama yang membolehkan selama tujuannya tidak untuk mengelabui kecuali dengan peperangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa rambut itu diperoleh jika ada hajat dengan menjauhi warna hitam. Jadi kalau mencat rambut itu sesuai dengan hajat tersebut. Kemudian, adapun bahan yang paling bagus digunakan dalam menyemir rambut itu berasal dari khatam dan henna. Nah, di sini kenapa tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam, apalagi ketika ingin melamar seorang gadis. Ditakutkan itu menjadi suatu pengelabuan atau mengelabui seorang gadis tersebut, yang seharusnya pria ini sudah tua, tapi karena dia menyemir rambutnya dengan warna hitam jadi tampak lebih muda dan tidak sesuai dengan umurnya. Nah, adapun menghindari dari menyemir rambut baik dengan warna hitam atau warna yang lainnya itu mempunyai nilai luhur dan positif tersendiri yang dapat dijalani pada kehidupan sehari-hari, yaitu mencintai diri sendiri. Dengan rambut yang telah beruban ataupun telah putih, kita dapat percaya diri dengan diri kita dan dapat mencintai diri kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu tentang minum berdiri. Nah, hadis tentang minum berdiri ini sangat banyak dan banyak juga diperdebatkan pada zaman sekarang, dikarenakan perubahan zaman. Jadi banyak sekali orang yang minum berdiri. Bahkan ada juga yang belum mengerti maksud dari minum berdiri ataupun diharuskannya minum secara duduk. Nah, di sini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis dalam Sahih Muslim, dan ada juga media yang pendukung seperti hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Nah, hadis ini berkedudukan sahih. Hadis ini berkedudukan sahih. Dan jika kita lihat pada zaman dahulu, sudut pandang kebudayaan minum sambil berdiri adalah suatu kegiatan yang sudah dilakukan pada zaman dahulu. Nah, kegiatan tersebut itu hanya dilakukan pada saat darurat saja, tidak dilakukan di tempat umum. Namun jika kita lihat pada masa sekarang, banyak sekali yang minum secara berdiri di tempat manapun dan tidak melihat seperti tempat umum biasanya. Nah, kalau dilihat dari hadis ini itu terlepas dari ikhtilaf hadis antara hadis yang kebolehan dan larangan minum sambil berdiri
Dapat diketahui mana tradisi cara minum yang diajarkan sesuai dengan sunnah Nabi dan dalam pengalamannya agar selalu mengembangkan tradisi yang sesuai dengan nilai kenabian dengan pengalaman pada hadis larangan minum berdiri ini. Maka dari sudut pandangan etika, hal itu lebih etis daripada minum sambil berdiri. Dan mungkin inilah salah satu penyebab Nabi SAW menganjurkan dalam hadisnya agar tidak minum sambil berdiri. Tetapi ada juga di mana Rasulullah pernah minum sambil berdiri ketika meminum air Zam-Zam. Hal ini disebabkan karena pelanggaran tersebut hanyalah bersifat makruh, sedangkan hal yang makruh tersebut hanyalah dibolehkan ketika ada sebuah keperluan. Nah, seperti menurut dokter dan para ahli juga, ketika kita minum berdiri itu banyak menyebabkan penyakit. Makanya dianjurkan untuk minum secara duduk agar lebih baik untuk kesehatan. Baiklah, selanjutnya saya mendapatkan pelajaran dari beberapa artikel mengenai hadis-hadis yang telah saya bahas tadi. Yang pertama itu saya mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita memperhias diri maka tidak boleh tabarus atau berlebihan. Dan dari hadis yang kedua bahwa semir itu tidak diperbolehkan untuk mengelabui seseorang. Dan yang hadis ketiga itu dapat diambil pelajaran bahwa minum secara berdiri itu tidak baik untuk kesehatan, tapi lebih baik minum secara duduk agar lebih menjaga kesehatan. Dan selanjutnya saya akan menghafalkan hadis tentang isbal yang berbunyi haddasana Adamu haddasana Syu'batu haddasana Sa'idu benu Abi Sa'idin al-Muqbiriyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis riwayat Bukhari. Syukron ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.